Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Sobrun. Saya akan menceritakan niatan saya dalam mengajukan program pelestarian budaya menggunakan dari dana Indonesia Raya. Nah, saya akan mengangkat sebuah ide pelestarian budaya melalui kegiatan rekonstruksi cerita rakyat kisah Kada, Lona, dan Hyang asal-usul suku Pakpak Sumatera Utara. Kenapa saya mengangkat kisah tersebut? Sebagai informasi bahwasanya suku Pakpak adalah salah satu suku asli dari Provinsi Sumatera Utara yang pada saat ini populasinya sudah sangat sedikit. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2000 ataupun sensus yang terakhir, bahwasanya jumlah penduduk Sumatera Utara dari suku Pakpak hanya berkisar 600.000 jiwa atau tidak sampai 1% dari jumlah penduduk Sumatera Utara. Hal ini mengakibatkan kebudayaan dari suku Pakpak sudah sangat bergeser, bisa dikatakan sudah hampir sangat punah, dan pada saat ini hanya ada di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Dairi dan juga Pakpak Barat. Untuk itu saya tertarik untuk merekonstruksi cerita rakyat tentang kisah Kada, Lona, dan Hyang, di mana cerita tersebut bercerita tentang asal usul dari suku Pakpak yang pada saat ini kisahnya sudah sangat jarang ditemuin dan sangat jarang kita dapatkan, baik dalam bentuk artikel ilmiah, video-video pembelajaran, ataupun bentuk-bentuk hasil dokumentasi lainnya yang mengangkat tentang kebudayaan suku Pakpak. Nah, jadi dalam kegiatan ini ada beberapa luaran yang ingin saya harapkan. Yang pertama yaitu buku cerita, di mana buku cerita tersebut mengangkat kisah Kada, Lona, dan Hyang tersebut yang dalamnya berupa asal-usul dari suku Pakpak tersebut. Yang kedua, luaran saya yaitu adalah video dokumenter tentang kisah tersebut. Nah, jadi dengan video ini kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya asal mula dari suku Pakpak melalui kisah tersebut. Dan yang terakhir yaitu saya berencana untuk membuat sebuah artikel ilmiah yang akan saya publikasikan di jurnal terakreditasi Sinta 3 agar akademisi, pelajar, dan masyarakat Indonesia lebih banyak mengetahui tentang asal-usul suku Pakpak tersebut. Mengapa kegiatan ini penting menurut saya? Karena ini akan dapat mempertahankan kebudayaan suku Pakpak yang pada saat ini sudah sedikit populasinya dan sudah sangat jarang kita temukan video-video, kisah-kisah, ataupun dibicarakan di kalangan akademisi ataupun masyarakat pada umumnya tentang suku Pakpak tersebut. Nah, jadi harapannya dengan hasil saya dari merekonstruksi kisah ini bisa mempertahankan budaya suku Pakpak dan juga untuk meningkatkannya lagi agar bisa lebih berkembang dan tetap ada di masyarakat Sumatera Utara. Nah, kisah ini bukan hanya bercerita tentang asal mula suku Pakpak saja, tetapi ada banyak sekali nilai moral dan juga nilai pembelajaran, nilai budaya yang ada dalamnya yang sangat bagus jika hasilnya tadi dalam bentuk buku, video dokumenter, dan juga artikel bisa dibaca, dilihat, dan diketahui oleh masyarakat pada umumnya, baik itu masyarakat akademisi, siswa sekolah, atau juga masyarakat umumnya. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan dalam kegiatan ini, yang pertama tentunya persiapan tim, di mana
dalam kegiatan ini saya bersama tim akan melakukan rapat diskusi untuk menentukan titik-titik lokasi, narasumber, dan juga studi literatur tentunya dalam mengumpulkan data-data yang kita butuhkan dalam pembuatan instrumen yang akan dibutuhkan nanti dalam kajian riset yang akan saya lakukan. Nah, di tahapan kedua yang akan saya lakukan adalah riset dan pengumpulan data lapangan. Nah, pada kegiatan yang kedua ini saya bersama tim akan mengunjungi 2 kabupaten, yaitu Dairi dan juga Pak Barat. Nah, di sana saya akan mendatangi beberapa tempat dan juga akan mendatangi beberapa narasumber, tokoh adat, dan juga stakeholder dinas kebudayaan dan pariwisata tentunya, untuk mengetahui informasi lebih jelas termasuk dokumen-dokumen yang sudah ada tentang kisah Kadalona dan Hyang ini. Nah, kemudian pada tahapan yang ketiga saya akan memulai yaitu produksi luaran. Yang pertama yang akan saya produksi yaitu adalah buku cerita rakyatnya. Nah, dalam pembuatan buku cerita rakyat ini saya juga menyiapkan skrip yang akan nantinya sebagai bahan pembuatan video dokumenter. Nah, setelah tahapan yang ketiga ini selesai, maka saya akan masuk ke tahapan yang keempat, yaitu pembuatan video dokumenter berdasarkan skrip yang saya hasilkan tadi di tahapan sebelumnya. Nah, pada tahapan yang keempat, video dokumenter ini, nah saya fokusnya membuatnya di Kabupaten Dairi. Nah, walaupun nanti pada hakikatnya saya akan mendatangi beberapa tempat yang akan kita ambil videonya di Kabupaten Pak Barat, termasuk tokoh-tokoh ataupun narasumber yang saya hadirkan dari Pak Barat yang untuk kebutuhan pembuatan video dokumenter. Nah, video dokumenter ini akan menampilkan beberapa narasumber yang akan bercerita tentang kisah tersebut, dan kemudian untuk penggambaran situasinya akan saya buat dalam bentuk animasi. Nah, setelah tahapan ini selesai, maka masuklah tahapan yang berikutnya, yaitu saya pembuatan artikel ilmiah yang akan saya publikasikan. Nah, setelah selesai semuanya, maka saya akan masuk ke tahapan terakhir, yaitu diseminasi. Untuk diseminasinya, saya rencanakan akan membuat sebuah seminar berupa seminar bedah buku dan juga bedah film dokumenter tersebut, yang nantinya pada kegiatan tersebut saya akan menghadirkan beberapa stakeholder, akademisi, dan juga aktivis, dan tentunya pemerhati budaya yang ada di Sumatera Utara, agar cerita ini ataupun luaran ini bisa lebih dikenal lebih banyak oleh masyarakat lainnya, dan juga pada kegiatan tersebut untuk mendapatkan input ataupun umpan balik dari khalayak mengenai hasil yang saya lakukan. Nah, tentunya nantinya buku cerita ini akan saya diseminasikan juga kepada peserta yang hadir pada kegiatan tersebut, dan juga saya akan berikan kepada sekolah dan juga perpustakaan-perpustakaan yang ada di Sumatera Utara yang mau dan juga bersedia untuk saya titipkan buku cerita rakyat tersebut agar bisa lebih diketahui oleh banyak orang. Dan tentunya untuk video dokumenter saya akan publikasikan di beberapa platform media sosial, baik mungkin nanti pada Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, ataupun mungkin platform-platform lainnya yang relevan. Nah, demikian mungkin sekitar tentang rencana ataupun ide saya dalam rekonstruksi cerita rakyat kisah Kadalona dan Hyang, asal usul suku Papa Sumatera Utara. Semoga berkenan dan semoga diterima, dan nantinya hasilnya juga akan bermanfaat oleh banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.